Selamat berjumpa kembali keluarga damai yang terkasih. Selamat bertemu lagi dalam Samas edisi 11 Maret 2023 ini. Hari ini kita akan merenungkan tema tentang berilah aku minum. Ayat yang menjadi landasan adalah dari Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan 6. Namun saya akan fokus pada ayat 7b dan 9a. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebelum kita lanjutkan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucapkan syukur karena kami diberi kesempatan untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu untuk mengerti tentang apa yang Kau kehendaki dari hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mendengarkan dan menggumuli firman ini. Amin. Keluarga damai yang terkasih, ungkapan berilah aku minum diucapkan Tuhan Yesus saat dia bertemu dengan perempuan Samaria. Saya tertarik dengan cara Tuhan Yesus memulai percakapan dengan seorang Samaria ini yang sebetulnya tidak akrab dengan orang Yahudi. Orang Yahudi tidak terbiasa bergaul dengan orang Samaria karena status orang Samaria dianggap lebih rendah daripada orang Yahudi. Namun Tuhan Yesus tidak canggung untuk membuka percakapan dengan cara minta air dari sumur milik komunitas Samaria. Tuhan Yesus tidak merasa gengsi untuk minta minum dari orang Samaria. Dia memulai percakapan tanpa memandang orang Samaria lebih rendah dari orang Yahudi. Justru kata berilah aku minum yang digunakan oleh Tuhan Yesus itu menggambarkan kebutuhan setiap orang tentang air, terutama air kehidupan. Setiap orang tanpa kecuali berhak untuk meminta dan mendapatkan air kehidupan. Pertemuan dengan orang Samaria menjadi kesempatan bagi Tuhan Yesus untuk menyadarkan bahwa orang Samaria punya hak dan bisa minta air kehidupan dari Allah. Tuhan Yesus yang mulai percakapan dengan tidak berprasangka tentang perbedaan status antara orang Samaria dengan dirinya yang sebetulnya dari orang Yahudi. Orang Samaria itu punya hak yang sama untuk menerima air kehidupan. Yesus juga bersifat terbuka. Memang saat itu dia sedang butuh air karena haus dan lelah setelah mengadakan perjalanan. Percakapan itu adalah awal bagi Tuhan Yesus untuk menjalankan misinya, yaitu menyelamatkan manusia, terutama pada saat itu adalah wanita Samaria. Wanita Samaria menjadi sasaran keselamatan Tuhan Yesus yang akan dia berikan kepada orang Samaria maupun komunitas Samaria. Pada percakapan selanjutnya, kondisi menjadi terbalik. Wanita Samaria menjadi merasa perlu untuk menerima air kehidupan.
Dan ini menarik, bukan? Yang pertama Tuhan Yesus yang meminta air dari wanita Samaria, tapi akhirnya terbalik, orang Samaria yang merasa butuh air dari Tuhan Yesus, yaitu air kehidupan. Orang Samaria atau wanita Samaria menjadi terbuka dan sadar bahwa dia membutuhkan air kehidupan itu. Itulah kepandaian Tuhan Yesus di dalam merayu agar manusia mempunyai kesadaran untuk menerima air kehidupan. Keluarga damai yang terkasih, Tuhan Yesus memulai dan berinisiatif untuk membuat percakapan. Ini menjadi unsur yang penting. Memulai dan berinisiatif untuk mengadakan percakapan adalah wujud dari sebuah perhatian kepada orang lain. Percakapan yang dilandasi keterbukaan, tidak berprasangka dan tidak memandang status sosial, membuka kesempatan untuk memberitakan berita baik dan berita kebenaran. Yesus membuka percakapan dengan perempuan Samaria dengan kata, "Berilah aku minum." Dan dari percakapan itu berujung pada pemberitaan tentang keselamatan bagi perempuan Samaria dan bahkan dari masyarakat Samaria. Harus diakui, kadang-kadang membuka percakapan tanpa melihat status sosial tidak selalu mudah. Ada perasaan canggung dan seolah-olah ada pembatas di antara kita. Percakapan yang baik berujung pada sebuah kesadaran tentang kebutuhan yang sangat hakiki, yaitu keselamatan. Perempuan Samaria akhirnya sadar betul bahwa justru dialah yang membutuhkan air yang tidak membuat haus. Jadi bukan Tuhan Yesus yang membutuhkan air. Memang benar saat itu Tuhan Yesus membutuhkan air. Tetapi di akhir percakapan justru orang Samaria lah yang merasa membutuhkan air itu. Orang Samaria atau wanita Samaria ini menjadi sangat terbuka dan mengerti benar tentang kebutuhan itu. Dia membutuhkan suatu pengharapan serta keselamatan yang kekal. Perempuan Samaria bertemu sekali dengan Tuhan Yesus dan langsung menyadari bahwa dirinya sangat membutuhkan Tuhan Yesus untuk mengisi kekosongan jiwanya. Sekarang, setiap saat kita dapat membuat percakapan dengan Tuhan Yesus. Apakah kita mampu membuka diri dan mengatakan seperti seorang Samaria itu atau perempuan Samaria itu, "Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus." Atau pernahkah sebetulnya kita merasakan bahwa Tuhan menawarkan air yang membuat kita tidak haus lagi? Mari kita teliti diri kita. Apakah kita betul-betul dengan kesadaran penuh membutuhkan air seperti perempuan Samaria itu? Air yang tidak membuat kita haus, air yang bisa mengisi kebutuhan atau kekosongan yang ada di dalam diri kita, dan air yang bisa mengisi dan memberikan pengharapan buat kita semua. Mari kita teliti bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah memberikan contoh kepada kami tentang hal yang sederhana dalam memulai sebuah percakapan.
Namun hal yang sederhana ini menjadi hal yang sangat hakiki dan membuka kesadaran dari setiap kami yang berpengharapan. Mampukan kami untuk membuka diri kami dan mengerti apa yang Kau tawarkan kepada kami. Bukan hanya perempuan Samaria yang membutuhkan air yang Engkau tawarkan, Tuhan. Kami pun memerlukannya. Biarlah kami semakin mengerti apa yang Engkau kehendaki dari diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.